Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, tinggal seorang anak laki-laki bernama Arka, siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Cempaka. Arka dikenal sebagai anak yang pemalu. Setiap kali berbicara di depan orang, lidahnya kaku, suaranya bergetar, dan kata-katanya sering tersangkut. Ia gagap sejak kecil. Teman-teman sekelasnya sering mengejek. Arka, suaranya kayak kaset rusak. Kalau ngomong jangan diulang-ulang. Setiap tawa itu menusuk. Arka hanya bisa menunduk, memegang erat tali tasnya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Di rumah, Arka juga jarang bicara. Ayahnya seorang sopir truk yang jarang pulang, sementara ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan. Hanya ibunya yang selalu berkata lembut, "Nak, kamu itu bukan bodoh. Kamu cuma perlu waktu lebih buat bicara. Tuhan pasti kasih cara kamu sendiri buat bersuara." Kalimat itu jadi satu-satunya alasan Arka bertahan tiap hari. Suatu pagi, Burina, guru bahasa Indonesia, memberikan tugas sederhana. Besok, setiap siswa akan membaca puisi di depan kelas. Ingat, ekspresikan isi hatimu. Malamnya, Arka duduk di kamar, menatap kertas berisi puisi berjudul Suara Hati yang Terpendam. Ia membaca pelan, kata demi kata tersangkut di lidahnya, tetapi ia terus mencoba. Berkali-kali salah. Ia ulangi lagi, suaranya kecil, tapi tekadnya besar. Keesokan harinya, saat tiba gilirannya, kelas menjadi sunyi. Beberapa teman menunggu untuk menertawakan. Arka menarik napas panjang. Aku ingin bicara, tapi lidahku terikat. Takut. Ruangan hening, tidak sempurna, tapi setiap kata yang keluar penuh perjuangan. Untuk pertama kalinya, tak ada yang tertawa. Bahkan Burina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Setelah pelajaran, Burina menepuk bahunya. "Kamu tahu, Arka, saat kamu membaca tadi, kami semua bisa merasakan isi hatimu. Suaramu mungkin pelan, tapi menyentuh." Sejak hari itu, Arka mulai sedikit berani berbicara di depan kelas. Namun, hidup tidak langsung berubah indah. Beberapa teman tetap mengejek. Mereka membuat video singkat saat Arka membaca, lalu mengunggahnya ke grup kelas. Video itu disertai caption, "Calon penyiar radio." Tapi sinyalnya putus-putus. Arka malu. Ia tidak mau masuk sekolah 3 hari. Ibunya mencoba menenangkan. "Nak, kalau kamu terus sembunyi, kamu kalah. Dunia memang kejam, tapi kamu harus lebih kuat." Kata-kata itu menggema di kepala Arka. Hari keempat, ia kembali ke sekolah. Tak bicara dengan siapapun, tapi di hatinya muncul keinginan. Suatu hari, mereka akan dengar suaraku, bukan untuk menertawakan, tapi untuk mendengarkan. SMP Negeri 3 punya ruang kecil di dekat kantin radio sekolah Cempaka FM. Biasanya hanya dipakai untuk memutar lagu atau menyampaikan pengumuman lewat pengeras suara. Suatu siang, Burina mengajaknya ke ruangan itu. "Arka, kamu mau coba bantu di radio sekolah? Cuma baca jadwal piket atau pengumuman ringan. Anggap latihan bicara." Awalnya, Arka ragu, tapi ia ingat janji dalam hati. Ia ingin orang mendengar suaranya. Hari pertama, suaranya masih terbata. "Selamat siang, teman." Beberapa siswa yang lewat tertawa, tapi Burina memberi acungan jempol dari luar jendela kaca. Hari kedua, ia sedikit lebih lancar. Hari ketiga,
ia mulai bisa menirukan gaya penyiar yang ceria. Ruang kecil itu menjadi tempat aman bagi Arka, tempat ia bisa berbicara tanpa tatapan ejekan. Tempat ia menemukan makna. Suara bukan tentang kesempurnaan, tapi keberanian. Suatu pagi, kepala sekolah datang tiba-tiba ke ruang radio. Suara di siaran pagi bagus, tapi tolong lebih jelas. Ya, anak-anak bilang agak terbata. Komentar itu sebenarnya ringan, tapi bagi Arka itu seperti pisau. Ia kembali ragu. Malamnya ia berlatih di depan cermin, mencoba membaca dengan lancar. Namun semakin keras ia berusaha, semakin tersangkut kata-katanya. Tangannya gemetar. Ia menangis. "Kenapa harus aku, Bu?" tanyanya ke ibunya sambil terseduh. "Karena Tuhan tahu kamu kuat, Nak," jawab ibunya lembut. Hari berikutnya, Arka tetap datang ke sekolah, walau matanya bengkak. Ia menatap mikrofon itu lama, lalu menyalakan tombol on air. "Selamat pagi, teman-teman. Dimanapun kalian berada, aku ingin bilang, jangan takut kalau kamu berbeda. Karena setiap suara berharga, suaranya masih bergetar. Tapi kali ini tak lagi karena takut, melainkan karena keberanian." Setelah itu, beberapa guru mulai memperhatikan. Arka dipercaya menjadi pengisi suara video sekolah dan narator acara perpisahan kelas 9. Meski masih gagap, ia bicara dengan hati. Namun Arka belum puas. Ia ingin bisa benar-benar lancar, berbicara tanpa terbata. Setiap malam, ia berlatih di depan cermin, merekam suaranya dengan HP jadul. Ia mendengarkan ulang, memperbaiki intonasi, melatih pernapasan, dan meniru gaya penyiar radio lokal yang ia kagumi. Terkadang, ia membayangkan dirinya duduk di studio besar dengan logo bertuliskan Radio Suara Cempaka, disiarkan oleh Arka. Tapi dunia belum semudah itu. Ia masih anak SMP, masih gagap, masih sering disalahpahami. Namun dari ruang kecil itu, perlahan lahirlah seseorang yang mulai menemukan suaranya. Suatu sore, hujan turun deras. Arka sendirian di ruang radio, siaran penutup sekolah. Ia menatap jendela yang berkabut, menyalakan mikrofon, dan berkata pelan, "Buat kamu yang sedang merasa tidak bisa apa-apa, percayalah, bahkan suara sekecil apapun bisa menggerakkan dunia. Asal kamu mau bicara." Di luar sana, tanpa ia tahu, beberapa teman sekelasnya mendengarkan siarannya lewat speaker sekolah. Mereka saling berpandangan. Salah satu dari mereka, Raffi, yang dulu sering mengejek, tiba-tiba berkata lirih, "Dia keren juga." Ya, setelah upacara kelulusan SMP, Arka menatap seragam putih birunya untuk terakhir kali. 3 tahun penuh kenangan, air mata, ejekan, dan ruang kecil bernama Radio Sekolah Cempaka FM menjadi bagian dari dirinya. Kini, ia melangkah ke SMA Negeri 5 Mandiri, sekolah yang lebih besar dan ramai dengan siswa-siswi dari berbagai daerah. Hari pertama masuk, Arka mengenakan seragam putih abu-abu yang masih kaku. Ia berdiri di halaman, memandangi lautan wajah baru yang tampak percaya diri. Sementara dirinya masih anak pemalu dengan suara yang sering tersangkut di tenggorokan. Saat memperkenalkan diri di kelas, suaranya kembali bergetar. Nama saya Arka. Dari SMP Cempaka." Beberapa teman menatap, sebagian tersenyum sopan, sebagian lagi berbisik kecil. Namun tak ada tawa besar seperti dulu. Mungkin
karena semua orang sibuk mencari teman baru. Meski begitu, Arka masih sulit membuka diri. Ia lebih sering duduk di bangku pojok, mendengarkan percakapan teman-temannya tanpa banyak bicara. Tapi kali ini, ia punya tekad baru dalam hati. Aku tidak mau hanya jadi bayangan lagi. Di minggu kedua, guru BK mengumumkan pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Semua siswa bersemangat memilih. Futsal, paskibra, paduan suara, jurnalistik, sampai teater. Arka ragu. Ia ingin bergabung, tapi pikirannya penuh ketakutan. Bagaimana jika ia kembali diejek? Bagaimana jika ia salah bicara? Namun saat berjalan di lorong, pandangannya tertuju pada papan bertuliskan Ekskul Radio Sekolah Suara Mandiri FM. Ia terpaku lama. Ruang kecil dengan mikrofon dan mixer di balik kaca bening mengingatkannya pada masa SMP. Setelah menimbang-nimbang, Arka menulis namanya di daftar peserta baru. Hari pertama pertemuan ekskul, senior bernama Kak Dimas, siswa kelas 12 dengan suara berat dan karisma kuat, menyambut mereka. Di sini, bukan cuma suara yang penting, tapi juga isi hatimu. Kalau kamu jujur dari hati, pendengar akan tahu. Kata-kata itu menusuk Arka. Ia merasa seperti kembali menemukan sesuatu yang pernah hilang. Namun, saat latihan perkenalan, giliran Arka berbicara di depan mikrofon. Suaranya bergetar lagi. Selamat sore nak, nama saya Arka. Beberapa teman baru terlihat menahan tawa kecil. Tapi Kak Dimas mengangkat tangan, menghentikan mereka. Jangan remehkan. Kalian baru tahu suaranya, belum tahu perjuangannya. Hari itu, Arka pulang dengan perasaan campur aduk. Malu, tapi juga dihargai. Minggu demi minggu, Arka mulai terbiasa dengan suasana SMA. Ia punya 2 teman dekat di kelas. Reno, anak humoris yang jago gitar, dan Salsa, siswi yang aktif di OSIS dan ramah pada semua orang. Awalnya, Arka hanya mendengarkan mereka bicara. Tapi semakin sering mereka bergaul, Arka mulai ikut menanggapi. Meskipun dengan suara terbata, Reno tidak pernah menertawakan, malah menunggu dengan sabar sampai Arka selesai bicara. Tenang aja bro, kata Reno sambil menepuk bahunya. Lu ngomong pelan, tapi setiap kata lu kayak ada maknanya. Kalimat sederhana itu memberi Arka rasa percaya diri yang ia rindukan. Sementara Salsa yang diam-diam sering mendengarkan siaran radio sekolah berkata suatu sore, "Aku suka suara kamu. Gak usah cepat, biarin aja pelan." Justru itu yang bikin orang dengerin. Perlahan, Arka mulai tersenyum lebih sering. Ia masih gagap, tapi kini ada yang mau mendengarkan. Beberapa bulan kemudian, tiba giliran anggota baru, Suara Mandiri FM, tampil siaran percobaan. Kak Dimas menunjuk Arka untuk segmen motivasi pagi. Arka, kamu pernah siaran waktu SMP kan? Aku mau kamu bawain topik berani jadi diri sendiri. Arka terdiam. Ia ingin menolak, tapi dalam hatinya sesuatu berbisik. Inilah saatnya. Malam sebelum siaran, ia berlatih di rumah, membaca naskah berulang kali sambil menatap cermin. Ibunya mendengarkan dari dapur dan berkata, "Kamu tidak perlu sempurna nak. Yang penting bicara dari hati." Pagi harinya, tangan Arka gemetar di depan mikrofon. Lampu on air menyala merah. Ia menarik napas panjang. "Selamat pagi, teman-teman SMA Mandiri. Kak, kadang kita takut untuk bicara, takut salah, takut ditertawakan. Tapi kalau kita diam, dunia nggak pernah tahu siapa kita." Suaranya masih tersendat,
tapi isi kata-katanya tulus. Ketika selesai, ruangan hening sejenak. Lalu Kak Dimas tersenyum dan bertepuk tangan. Kamu punya jiwa penyiar sejati, Ark. Suaramu jujur. Hari itu, Arka merasa tidak hanya berbicara. Ia didengar, namun hidup tidak selalu naik. Suatu hari, seorang siswa kelas lain merekam potongan siaran Arka dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Penyiar cadel, lucu banget." Video itu viral di lingkup sekolah. Komentar bermunculan. Ada yang membela, tapi lebih banyak yang mengejek. Arka terdiam. Dunia yang baru saja terasa aman kembali berubah jadi tempat yang menakutkan. Ia berhenti datang ke ekskul selama seminggu. Salsa mencoba menemuinya, tapi ia menolak. Aku gak mau siaran lagi. Suaraku cuma bahan tawa, ucapnya pelan. Namun suatu sore, Kak Dimas datang ke rumah Arka dengan motornya. Ia duduk di teras dan berkata tenang. Dulu aku juga pernah diketawain waktu suara. Mutasi pas kelas X. Tapi kalau kamu berhenti, kamu ngasih mereka kemenangan. Kalau kamu terus bicara, kamu kasih inspirasi. Kalimat itu menancap dalam. Arka terdiam lama. Malam itu, ia membuka kembali naskah siaran lamanya dan membaca pelan di depan kaca. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena tekad. Beberapa minggu kemudian, Arka kembali ke ruang siaran. Ia tidak bilang apa-apa pada teman-temannya. Hanya datang lebih pagi. Lampu merah on air menyala lagi. Dan suaranya terdengar di seluruh sekolah. Kadang orang menertawakan karena mereka tak mengerti perjuangan kita. Tapi setiap kali kamu berani berbicara, kamu sedang mengajari dunia apa artinya kuat. Suaranya masih gagap, tapi jelas, bergetar penuh emosi. Guru-guru yang mendengarkan dari ruang guru terdiam. Salsa yang sedang di kelas menunduk, menahan air mata. Beberapa hari kemudian, video baru tersebar. Tapi kali ini bukan ejekan, melainkan potongan siaran Arka dengan caption, "Dia gagap, tapi kata-katanya bikin aku berhenti menertawakan orang." Untuk pertama kalinya, tawa berubah menjadi rasa hormat. Arka belum menjadi penyiar profesional, belum juga sembuh total dari gagapnya. Namun kini setiap kali berbicara, ia tahu bahwa suaranya punya arti. Ia masih sering diam di kelas, masih canggung dalam percakapan. Tapi di balik mikrofon, Arka menemukan kebebasan. Ia tahu ia belum sampai di puncak, tapi ia sudah jauh dari titik di mana ia dulu takut membuka mulut. Di akhir semester 2, Kak Dimas lulus dan menyerahkan tanggung jawab ekskul pada Arka. Mulai sekarang, kamu yang jaga Suara Mandiri FM. Jaga agar ruang ini tetap hidup. Arka menatap mikrofon itu. Benda yang dulu menakutkan kini menjadi bagian dari dirinya. Ia tersenyum pelan dan berbisik, "Aku masih gagap, tapi aku tidak akan diam." Hari itu terasa berbeda. Arka berdiri di depan gerbang kampus barunya, Universitas Negeri Surakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran. Seragam abu-abu telah berganti menjadi jaket, alma mater biru muda yang terasa sedikit kebesaran di tubuhnya. Namun di balik raut wajahnya yang masih pemalu, ada binar semangat baru. "Ini dunia yang aku impikan," gumamnya pelan. Ia masih ingat bagaimana dulu di SMP dan SMA suara gagapnya sering jadi bahan olokan. Tapi kini justru suara itulah yang membawanya melangkah ke sini. .ke tempat di mana suara dihargai, dipelajari, dan bisa menginspirasi. Hari-hari pertama kuliah tak mudah. Mata kuliah seperti public speaking, broadcasting teknik,
dan radio production terasa menantang ketika dosen menyuruh mahasiswa memperkenalkan diri di depan kelas. Arka masih terbata-bata. Beberapa teman menatapnya dengan tatapan simpati. Beberapa lagi tertawa kecil. Namun kali ini, Arka tidak menunduk seperti dulu. Ia tersenyum, menarik napas panjang, dan berkata lirih, "Kalau saya bisa bicara tanpa takut, saya yakin semua orang juga bisa." Seketika, ruangan menjadi sunyi. Dan sejak hari itu, banyak teman mulai menghargai keberanian kecilnya. Semester kedua, Arka mencoba bergabung di Radio Kampus FM, sebuah unit kegiatan mahasiswa yang menyiarkan siaran inspiratif dan musik indie. Ketika wawancara masuk, ia sempat ditanya oleh senior, "Kamu yakin mau jadi penyiar? Padahal kamu agak gagap." Arka terdiam sejenak, lalu menjawab pelan tapi mantap, "Saya tidak ingin sempurna. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang bermakna." Jawaban itu membuat ruang hening, dan beberapa minggu kemudian namanya tercantum sebagai penyiar baru. Hari pertama siaran, Arka menggenggam naskah dengan tangan gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun begitu lampu merah on air menyala, ia menarik napas panjang dan berbicara, "Selamat malam, pendengar radio Kampus FM. Malam ini saya ingin berbagi cerita tentang seseorang yang dulu takut bicara, tapi kini mencoba untuk didengar." Suaranya masih agak tersendat, tapi terdengar jujur dan menyentuh. Beberapa pendengar mengirim pesan ke akun media sosial radio, "Suara kamu tenang banget, Kak Arka. Siaranmu bikin aku semangat belajar." Malam itu, Arka pulang dengan senyum di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima bukan karena kesempurnaan, tapi karena ketulusan. Tak semua berjalan lancar. Suatu hari, saat lomba penyiar radio tingkat mahasiswa, Arka ikut serta. Ia sudah berlatih berminggu-minggu, menulis naskah sendiri, bahkan meminta dosen pembimbingnya untuk menilai intonasi suaranya. Namun ketika giliran Arka tampil, sarafnya menegang. Kata-kata yang sudah dihafal tiba-tiba hilang dari ingatan. Ia tergagap di tengah kalimat pembuka. Beberapa penonton berbisik-bisik, dan seorang juri bahkan menunduk dengan ekspresi kecewa. Setelah turun panggung, Arka duduk di luar gedung, menatap langit malam. Air matanya menetes pelan. Ia hampir menyerah. Namun pesan singkat dari dosennya masuk, "Kamu gagal bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu berani mencoba. Teruskan." "Arka, suaramu belum selesai." Kalimat itu mengubah segalanya. Ia menatap mikrofon kecil di sakunya dan berbisik, "Aku belum selesai." Setelah beberapa tahun di kampus, Arka mulai dikenal di kalangan mahasiswa karena acara radionya, Suara Malam Hari, program inspiratif yang ia bawakan setiap malam Jumat. Topiknya sederhana: perjuangan, kehilangan, rasa takut, dan harapan. Namun cara Arka menyampaikannya pelan, lembut, dan tulus, membuat banyak orang merasa seperti sedang diajak bicara langsung. Pendengar mulai menulis surat, mengirim pesan, bahkan datang ke studio hanya untuk bilang, "Terima kasih sudah menemani aku di masa sulit." Dan setiap kali membaca pesan itu, Arka teringat dirinya yang dulu duduk di pojok kelas, takut bicara. Kini, suara yang dulu dianggap cacat justru menjadi penghibur bagi banyak orang. Setelah lulus kuliah, Arka diterima di salah satu stasiun radio kota besar. Ia tidak langsung jadi penyiar utama. Awalnya hanya menjadi operator, menyiapkan lagu, mengatur volume, dan mencatat durasi siaran. Tapi Arka tak pernah mengeluh. Setiap malam, ia belajar di ruang siaran yang
kosong, berbicara di depan mikrofon yang sudah dimatikan, melatih intonasi, artikulasi, dan pernapasan. Suatu malam, penyiar utama sakit mendadak. Manajer radio panik dan seseorang berkata, "Pak, Arka bisa ganti. Dia sering latihan di sini." Awalnya ragu, tapi akhirnya Arka diberi kesempatan. Malam itu, ia siaran langsung. Tak ada naskah, tak ada persiapan panjang. Ia hanya berbicara dari hati. Buat kamu yang sedang merasa kecil, mungkin kamu hanya butuh waktu. Suara kamu juga berharga. Seperti halnya saya, yang dulu tidak pernah dipercaya. Malam itu, siaran Arka viral di media sosial. Pendengarnya membludak. Bahkan stasiun radio lain mulai memutar ulang potongan suaranya. Beberapa tahun kemudian, Arka menjadi penyiar tetap di program Suara dari Balik Mikrofon, acara inspiratif nasional yang disiarkan ke berbagai kota. Ia berbicara bukan sebagai seseorang yang sempurna, tapi sebagai manusia yang pernah jatuh dan belajar bangkit. Di suatu episode, ia membacakan surat dari seorang pendengar bernama Reva, gadis SMA yang juga gagap dan sering diejek teman-temannya. Reva menulis, "Aku ingin jadi seperti Kak Arka. Aku ingin bicara tanpa takut." Suaranya bergetar saat Arka membaca surat itu. Di ujung siaran, ia berkata dengan suara pelan, namun mantap, "Reva, dan buat siapapun yang mendengar, jangan biarkan ejekan orang lain mematikan suaramu. Karena mungkin suatu hari nanti, suaramu akan menyembuhkan seseorang yang sedang terluka." Kini, bertahun-tahun setelah perjalanan panjang itu, Arka duduk di ruang siaran besar dengan kaca kedap suara. Di depan mikrofon yang dulu hanya mimpi, ia menatap lampu merah on air yang menyala, mengingat semua yang telah ia lalui. Tawa ejekan, malam-malam latihan, air mata, dan keberanian kecil yang dulu ia tanam. Suara lembutnya mengalun ke udara. "Malam ini, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk diriku yang dulu takut bicara, untuk semua yang pernah menertawakan, dan untuk kamu yang masih berjuang menemukan suaramu sendiri. Percayalah, suara kecilmu bisa mengubah dunia." Dan di balik kaca studio, ratusan lampu kota berkelip seolah ikut mendengarkan. Suara Arka mengudara. Bukan sekadar lewat frekuensi radio, tapi lewat hati orang-orang yang pernah merasa tidak cukup berani untuk bicara.